Bu. Waalaikumsalam. Nah, Nunu barusannya datang ke ruangan BK dengan tiba-tiba kenapa? Sebelumnya Ibu sibuk Ki. Tidak, Cing. Kenapa Ki? Ada kurasa aneh Ibu dalam kelasku. Aneh bagaimana maksudnya? Aneh sekali Bu, semua teman-temanku itu Bu sepertinya kayak merasa Kak menjauhi Bu. Padahal saya tidak pernah ada masalahku sama mereka. Oh iya, ini masalahnya sudah berapa lama terjadi? Sebenarnya Bu sudah lama sekali nih Bu, tapi berusaha selalu tutup-tutupi dan ini sekarang puncaknya Ibu. Akhir-akhir ini tuh saya seperti kayak dikucilkan sekali dalam kelas dan itu saya rasa tidak nyaman sekali kayak dalam kelas Ibu. Tidak tahu juga apa salahku sehingga teman-temanku juga merasa kayak menjauhi Kak. Maksudnya dikucilkan seperti apa nih? Dikucilkan ibu paham sih kayak dikucilkan semisal kalau kayak muka bergaul cerita sama mereka tuh sepertinya kayak tidak dihargai kayak biasa datang tiba-tiba tuh Bu kayak kurang sekali berubahnya semua ibu. Apakah Nunu pernah merasa atau berbuat salah kepada teman-temannya sebelumnya? Kalau saya ingat ibu alhamdulillah saya rasa gak pernah Kak merasa bagaimana teman-temanku selalu Kak berbuat baik Bu sama mereka. Maksudnya itu bagaimana? Jadi begini Bu, saya merasa itu kan saya Bu anak tunggal dan alhamdulillah itu keluargaku saya merasa dari keluarga kaya dan saya merasa itu teman-temanku semua iri mungkin Ibu sama saya. Oh iya, kenapa Ki bisa berpikiran seperti itu, nak? Jelas Ibu karena semuanya itu Bu sementara kayak saya merasa itu sementara Ibu mereka tidak suka sama saya. Apakah sikap tak ini sama teman kita itu baik kira-kira buat kita? Sikap yang mana Ibu? Saya selalu baik sama mereka. Saya akui saya memang selalu kayak sering meminta tolong sama mereka, tapi juga sering kasih mereka uang atau makanan nih buat kayak istilahnya tuh Bu ada timbal baliknya begitu. Hmm, jadi sikap seperti itu yang ibu maksud di sini bagaimana caranya ketika dulu itu minta bantuan atau minta tolong sama temannya. Maksudnya Ibu nggak paham. Jadi maksudnya ibu coba kita terangkan sama ibu bagaimana bagaimana cara apa kalau meminta tolong sama teman tak dan anggap ibu seperti temannya dulu. Ya biasa sih Ibu. Kalau ada yang mau contohnya Bu kayak ada yang mau di fotokopi makalah tuh saya selalu dibilang sekalian ya fotokopikan Kak juga ini itu kan biasa Bu. Terus saya juga biasa minta tolong sama teman-teman dekatku untuk bawakan tasku Ibu. Saya bilang bawakan Kak juga tasku nah. Tapi saya tidak sekedar minta tolong Ibu. Saya juga sering sekali dikasih mereka uang kayak kayak istilahnya Bu uang lelahnya begitu Bu. Bahkan saya sering juga traktir mereka makan siang. Jadi menurut saya ini menurut kira-kira seperti itu yang dimaksud dengan minta tolong. Bagaimana nih Bu? Di rumah juga saya selalu minta tolong seperti itu Bu. Itu kan biasa Bu, seperti apa yang saya lakukan di rumah. Oke, jadi maksudnya ibu nak kalau minta tolong tanpa kata tolong itu bisa dikatakan sebagai permintaan bantuan tak atau permintaan tolong sama teman tak. Tapi kan itu biasa Bu. Di rumah saya lakukan selalu juga kayak meminta tolong, tapi tidak ada yang protes. Oke, jadi coba kita bayangkan seandainya ini dulu yang diminta bantui oleh sama teman tak atau orang lain. Nah, orang lain tersebut misalnya ini misalnya ingin meminta tolong pada Nunu untuk membawakan tasnya. Lalu orang tersebut bilang seperti ini kepada Nunu, Nunu bawakan dulu tasku nah. Itu kira-kira itu
Misalnya ingin Nunu berubah, tidak lagi bersikap seperti yang kita sering tunjukkan selama ini. Mungkin karena itu dan jauh kita nanti. Tapi kenapa mereka tidak bilang ibu sama saya tentang kesalahanku itu bu? Kenapa dia seakan-akan dia jauh Kak? Nah mungkin itu nak teman merasa takut ki mengungkapkan sama kita, dan teman yang lain ingin perubahan itu langsung dari diri kita sendiri. Mereka ingin kita menyadari kesalahan yang telah kita perbuat selama ini nak di sekolah. Jadi apa yang harus saya ubah ibu dari diriku? Jadi ibu pikir kita bisa memulainya dari hal yang paling sederhana, misalnya dulu dengan menyisipkan kata tolong pada setiap permintaan bantuan kepada temannya. Ibu contohkan misalnya dulu ingin minta tolong untuk memfotokopikan makalah pada teman yang bernama Adel. Nah, dulu bisa bilang seperti ini, Adel minta tolong kopikan juga makalahnya. Sekarang coba berangkat, misalkan ibu ini adalah temannya Nunu, terus ingin meminta bantuan kepada temannya. Contoh itu mengembalikan buku di perpustakaan. Bagaimana ibu? Misalkan ibu adalah temanku yang bernama Misal Rani. Mungkin seperti ini bu. Kan saya tidak sempat ke perpus hari ini. Bisa enggak tolong saya untuk mengembalikan satu buku perpus ini? Jadi bagus sekali. Nah, jadi seperti itu yang dimaksud. Kemudian satu lagi nak, pada saat kita minta tolong pada orang lain atau teman kita sendiri, orang tersebut tidak selalu itu menginginkan imbalan dari materi atau uang atau apa, tapi dengan ucapan terima kasih juga itu yang tulus sudah cukup untuk teman sama orang lain. Oh begitu bu. Iya bu, saya akan mencoba merubah sikap-sikap yang negatif itu ibu. Oke bagus. Kapan Nun akan mulai perubahannya kira-kira? Nanti bu, setelah konseling ini selesai, jika saya juga minta tolong pada temanku, mungkin saya akan langsung memperagakan seperti yang ibu bilang. Oke baiklah, kalau begitu ibu tunggu bagaimana perubahannya. Sekarang bagaimana perasaannya Nunu setelah mengikuti konseling ini? Alhamdulillah ibu, lumayan. Meski bu, saya belum mencoba yang telah kita peragakan, tapi saya merasa lega karena sudah cerita sama ibu, dan saya juga merasa sudah ada gambaran mengenai sikap saya yang menyebalkan ini. Oke, jadi kira-kira kapan lagi kita bertemu untuk membicarakan perubahan yang telah kita lakukan tersebut ini? Mungkin minggu depan saja. Minggu depan itu hari apa kira-kira bisanya nak dulu? Hari Senin ibu bisa pada jam yang sama juga. Oke baiklah, ibu tunggu. Jadi minggu depan di sini. Terima kasih sudah datang ke ruangan dekan nak. Iya bu, sama-sama ibu, terima kasih banyak. Iya.